berikan tanah ini untuk wakaf sekolah ini misalnya, untuk atau masjid ini dan seterusnya, baru kemudian dibagi kepada ahli waris, tetap aja gitu kan, Allah alam. Tapi ulama memberikan sebuah poin di sini, kalau seandainya orang itu meninggal dunia dalam keadaan betul-betul dia berniat mau membayar tapi tidak sempat dia bayar, juga kerabatnya nggak ada yang tahu, atau mereka miskin tidak ada yang bisa bayar, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang melampaui kemampuannya kalau memang keadaannya benar seperti itu. Kegagalan seseorang dalam berusaha atau dagang, kehilangan barang yang dimiliki, apakah sebuah tanda bahwa dia kurang berinfak? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara infak dengan hilangnya barang. Tapi hilangnya barang itu bisa disebabkan karena barang itu sendiri ada haramnya. Mungkin uang yang dipakai beli kan gitu. Itu memang dasarnya haram, maka kemungkinan bisa hilang. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar juga memastikan, Abdullah bin Umar memastikan produk yang dibeli dari uang halal tidak akan hilang. Itu bahasa beliau. Makanya beliau pernah kehilangan barang, beliau sholat 2 rakaat dan beliau membaca doa mengatakan Allahumma radda alayya dhallati fa innahu min. Ya Allah Tuhan yang memberikan petunjuk kan gitu terhadap apapun yang hilang, ya, kembalikanlah barangku yang hilang ini, sesungguhnya dia dari pemberianmu. Jadi beliau memastikan bahwasanya produk atau sebuah benda yang dibeli dari yang halal tidak akan hilang. Dan itu sudah hampir menjadi buah bibir di kalangan para ulama. Semua barang yang dibeli hilang halal, walaupun dia hilang dia akan ditemukan kembali, ya, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya dapatkan, Allah. Bagaimana dengan pedagang makanan atau minuman? Apakah saat berdagang juga sebaiknya meniatkan untuk memberi makan, minum untuk orang lain? Bagaimana jika tidak diniatkan, apakah mendapatkan pahala? Jadi dia tidak dapat pahala makanan dan minumannya, dia dapat pahala dengan mencari rezekinya. Kalau dia dagang, jadi dia dagang makanan, tidak dapat makanan, tidak dapat pahala dari makanannya, kecuali dihubungkan dengan hubungan yang lain, misalnya dijual produk halal. Dia nggak mau jual produk yang halal, itu ada pahala karena kehalalannya. Tapi kalau dia jual makanan, dia ambil imbal gitu kan, dia ngambil balasan, itu tidak ada pahala di makanannya, kecuali memang dia memberikan makan orang cuma-cuma. Ya, itu baru bisa mendapatkan pahala. Jadi tidak apa-apa Anda dagang, dapat keuntungan, dapat pahala dari sisi mencari rezeki halalnya, gitu kan, dan dapat juga pahala dari sisi menjual produk halal misalnya, itu dapat pahala. Tapi sisi makanan yang sudah kita dapat balasan nggak ada pahalanya, gitu kan. Nah, kecuali kalau misalnya Anda melakukan, ada orang miskin, ada orang susah, atau setiap hari Anda jadwalin rumah makan itu memberikan makan orang miskin, misalnya dari 100 pengunjung saya, 50 saya akan berikan 5 orang, 10 orang. Makan sebagai bentuk sedekah itu ada pahalanya. Kalau kita berjualan kepada orang yang penghasilannya dari hasil riba, bank konvensional, gitu kan. Jadi gini, sekali lagi saya jelaskan, dalam Islam saudaraku, kalau Anda sedang melakukan transaksi, ya, atau sedang berdagang tamu, ya, hukumnya adalah hukum secara zahir. Hukumnya adalah hukum secara zahir. Jadi kita tidak perlu menanyakan kamu ini sebenarnya halal nggak sih pendapatan kamu makan di restoran saya? Kamu halal nggak sih pendapatan kamu sehingga kamu beli ini HP saya? Itu nggak perlu, kan gitu. Kecuali memang jelas-jelas kita tahu dia pekerjaannya dan tidak ada pekerjaan lain. Kalau dalam hadis disebutkan Nabi SAW mengharamkan penghasilan, ya, riba dan penghasilan perzinahan. Ya. Ini ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW mengharamkan penghasilan itu. Jadi orang yang berzina dan orang yang riba. Kalau kita tahu jelas-jelas memang itu pendapatan dia satu-satunya, nggak ada pendapatan lain, maka sebaiknya kita tidak transaksi. Allahu a'lam. Ini yang saya ketahui. Kalau kita tahu, atau seorang pezina sengaja datang kepada saya, atau kepada seseorang terus kemudian dia mau belanja, saya tahu tidak ada penghasilan lain kecuali itu, maka saya tidak boleh transaksinya. Emang sudah begitu. Anda boleh kembali kepada hadis Bukhari dalam bab jual beli, atau juga dalam Bulughul Maram ada bab jual beli, Nabi SAW mengharamkan nilai riba, hasil riba, dan juga dari hasil Allahu a'lam perzinahan. Pernah mendengar kalau sebenarnya dalam uang kertas itu sendiri riba, karena nilai uangnya berbeda dengan kertas. Benarkah Ustaz? Soalnya zaman Rasulullah SAW mata uangnya dirham dan dinar. Saya belum pernah mendapat itu, ya. Allahu'alam. Saya belum pernah temukan. Kapan-kapan kita ke Bukit Guys. Tunggu kontennya. Ini hanya review galeri. Makanya
ulama Tunggu mengatakan aja ya bolehnya guys. money changer, Bye bye. ya kan?